Hai, di video kali ini kita akan belajar tentang cara menggambar sebuah pedang secara analitikal. Halo semua, selamat datang di Carrot Academy Open Course. Sebelum kita mulai, jika kalian ingin menonton video sambil mengikuti praktek, kalian bisa persiapkan terlebih dahulu alat-alatnya. Nah, hari ini kita akan mencoba membuatnya dengan pencil on paper. So, alat yang kita gunakan hari ini adalah pensil 2B, penghapus, dan juga kertas berukuran A4. Nah, pada tutorial kali ini, kita akan coba menggambarkan sebuah pedang secara lebih analitikal. Kira-kira analitikal itu apa ya? Nah, analitikal itu sebuah prinsip dalam menggambar, di mana ketika kita menggambar sebuah objek, situasi dan kondisinya itu harus bisa menggambarkan secara believable. Berarti harus bisa dipercaya. Contohnya, seperti saat kita membuat sebuah besi, karena besi itu keras, berarti harus terlihat keras. Atau saat kita menggambar sebuah tangan kulit manusia, karena dia itu empuk, berarti kita harus memperlihatkannya terlihat lebih empuk. Nah, atau kita gambar sebuah pakaian. Kalau pakaian kan harus bisa dimasukkan lewat lubang leher, lubang tangan, berarti harus terlihat masuk akal juga. Nah, di sini kita coba akan menerapkan tekstur semu pada pedang yang akan kita buat. Di mana tekstur semu itu hanya nampak oleh mata kita, terlihat kasar. Namun, ketika kita raba, itu tidak akan kita dapat merasakan. Jadi hanya bisa dilihat aja. Nah, di sini seperti memberikan kesan imajinatif pada perasaan. Nah, pada gambar kali ini, beberapa yang perlu kalian perhatikan itu bukan hanya dari sketsnya aja. Kalau misalnya beberapa dari kalian yang namanya bermain game, atau suka nonton anime. Nah, biasanya kan ada nih yang suka pakai armor atau pedang atau samurai. Nah, di sini kita akan coba menerapkan gambarnya lebih fantasi. Jadi, kalian bisa ikuti contoh pedang seperti tutorial kali ini, ataupun kalian bisa imajinatifkan lagi pedang yang kalian inginkan. Nah, nanti untuk membuat lebih analitikal, jangan lupa disimak video berikut, oke? Oke, nah untuk memulai membuat sebuah pedang, di sini kita bisa gunakan sebuah garis. Kita buat sebuah garis lurus, di mana garis ini kita buat menjadi sebuah persegi panjang. Nah, karena kalau kalian perhatikan sebuah pedang itu bentuknya ada yang panjang. Tergantung model, tergantung desainnya. Nah, di sini aku akan coba gunakan persegi panjang seperti ini. Jadi ini untuk garis bantu kita supaya hasil pedang yang kita gunakan itu lebih bagus bentuknya. Lalu kalau sudah, di sini aku juga terapkan lagi ada persegi panjang versi horizontal, dan kita buat bagian atasnya untuk bagian gagangnya. Lalu di sini kita kalau sudah jadi bentuk sederhananya, kita akan mulai untuk pembuatan sketch desain dari pedang yang kita inginkan. Aku akan coba membuat pedangnya itu tampak cukup umum dengan ada penerapan pada bagian pegangan atau handle-nya nih. Lalu kita bisa buat semakin ke atas handle-nya itu semakin lancip. Nah, dengan pembuatan desain seperti ini, kalian bisa membuat konsep dari benda objek yang akan kita buat. Jadi konsepnya mau seperti apa? Apakah dia mau lebih misterius, mythical, atau lebih ke kasar, atau mau yang lebih cantik, lebih lembut. Nah, di sini bisa kalian desain sesuka kalian. Jadi nanti masuk ke konsep art, atau kita coba membuat desain secara keseluruhan. Jadi dari tampilan, warna, serta model yang diinginkan. Nah, lalu kalau sudah aku terapkan untuk bagian sisinya nih, di sini aku coba buatnya tanpa sarungnya ya. Jadi hanya sebuah pedangnya aja. Kita buat dengan bentuk garis lengkung, dimana ini untuk jarak saat menyarungkan. Lalu kalau sudah, kita bisa buat lagi bentuk pedangnya.
karena pedang itu sebuah senjata, berarti kita coba buat senjata ini tampak lebih lancip. Nah, di mana pada bagian ujung kita bisa terapkan bentuk segitiga atau bentuk sederhana, bentuk yang paling lancip dari bentuk atau bidang sederhana. Lalu kita bisa terapkan ada garis tengahnya nih untuk bagian tepi pedangnya. Nah, untuk bentuk sederhananya atau basicnya sudah jadi. Di sini kalian bisa nambahkan ada desain-desain atau detail-detail tertentu pada bagian pedang yang kalian inginkan. Tapi aku coba buatnya lebih sederhana karena nanti kita akan coba buat lebih analitikal. Jadi aku akan mengajarkannya lebih ke penerapan arsirannya, di mana arsiran ini atau tekstur itu bisa memberikan sebuah rasa pada objek yang akan kita gambar. Oke, kalau untuk desain pedangnya sudah jadi, di sini kita akan coba menerapkan tekstur yang seperti tadi aku sudah berikan. Tekstur itu apa ya? Ketika kita menyentuh sebuah barang atau benda, kita akan bisa merasakan benda itu halus atau kasarnya. Nah, tapi bagaimana jika kita menerjemahkannya apa yang kita rasakan ke dalam apa yang kita lihat? Jadi ke dalam bentuk visual. Nah, di sini makanya kita coba berikan ada hard tekstur pada si benda yang kita gambar. Jadi jenis permukaan atau jumlah tekstur itu menentukan jumlah cahaya yang dipantulkan dari permukaan. Tekstur dapat memberikan rasa pada objek, seperti memberikan rasa empuk, kasar, halus, dan sebagainya. Nah, untuk penerapan hard tekstur, kita bisa buat dalam pencil paper ini, kita coba berikan arsiran. Nah, di mana yang paling utamanya atau fokus utama yang perlu kalian pahami adalah penekanan dan juga pressure dan juga arah arsirannya nih. Dan jangan lupa source light-nya. Nah, biasanya pedang itu bisa terbuat dari besi yang keras seperti logam ataupun baja. Nah, di mana kita bisa penerapan hard surface-nya nih atau permukaan yang kasar supaya memberikan efek 3D. Itu membuat permukaan benda atau objek menjadi lebih keras ataupun padat. Nah, permukaan yang keras atau seperti logam seperti ini, di sini kita bisa berikan banyak cahaya. Jadi makanya butuh yang namanya source light atau pantulan cahaya. Untuk bagian permukaan besinya, permukaan pedangnya. Nah, untuk mengarsirnya, teknik yang kita gunakan itu scrambling. Scrambling itu teknik arsiran yang diputar. Kenapa scrambling? Kita coba buat arsiran kita itu tampak lebih smooth. Jadi tampak ke blending dengan baik. Kita tipiskan dulu aja. Lalu kalau misalnya ada bagian yang memang jauh lebih gelap, kita bisa buat arsirannya jauh lebih gelap. Jadi dengan penekanan yang jauh lebih gelap. Pastikan sebelum membuat arsiran kalian mampu memahami terlebih dahulu source light-nya ya. Karena kalau misalnya kita tidak memahami source light, kita akan bingung kira-kira pantulan cahayanya dari mana, lalu bagian mana yang gelap, bagian mana yang terang. Nah, kalau sudah, di sini aku coba berikan pantulan cahaya itu tampak dari atas kanan. Jadi aku akan coba berikan cahayanya itu dari sisi kanan atas. Nah, kita coba buat karena dia benda kecil, jadi bukan yang besar banget kayak pohon. Nah, jadi kita buatnya itu jangan terlalu terang banget nanti di source light-nya. Otomatis penerapan pada bagian bawah gagangnya ini, di sini kita bisa buat jauh lebih gelap. Kalian bisa gunakan pensil yang lebih gelap dari 2B jika kalian inginkan. Tapi prefer aku kita bisa belajar untuk penekanannya dengan satu buah pensil aja. Dan pastikan arah arsirannya sama membentuk kontur dari bentuknya. Kalau misalnya memang bentuknya terlihat lebih melengkung, sama seperti ini, dia lebih seperti tabung. Jadi kita bisa buat arsiran itu melengkung-melengkung. Pastikan bagian tepinya kita buat sedikit lebih gelap. Lalu karena dia melengkung, berarti otomatis bagian tengahnya akan sedikit terlihat ada pantulan cahaya, jadi terang.
walaupun tidak putih, karena pada dasarnya si pedang ini bukan putih dia. Nah, di sini kenapa nggak putih? Karena dia memiliki value warna yang berbeda dari putih, jadi tingkat warnanya akan jauh lebih naik. Kita bisa pahaminya dengan pemberian warnanya di atas putih, jadi kayak light gray atau medium gray. Nah, lalu kalau misalnya kalian menerapkan ada sisi pada bagian pedang, berarti kita bisa berikan ada tepinya nih. Di bagian mana atau di garis mana pedangnya itu bertepi. Jadi aku coba buat di bagian sisinya, ini terlihat seperti ada potongan. Arsirnya masih tetap sama, masih menggunakan scrambling, tapi pastikan tetap contouring. Nah, lalu untuk pembuatan arsiran pada logam seperti ini, kalian nggak perlu mengarsirnya halus dan rata sekali ya. Jadi kita bisa penerapannya kalau misalnya di mana cahaya itu, berarti sisi sebaliknya akan jauh lebih gelap. Lalu kita buat lebih tipis, bagian tepinya lebih gelap lagi. Jadi kesan teksturnya semakin terlihat. Nah, untuk penerapan layering seperti ini, di sini kita coba menerapin arsiran menggunakan layering. Kamu bisa tambahkan bentuk hatching juga nih di sisinya. Lalu kalau pedang kan pada umumnya pasti akan digunakan saat perang, berarti otomatis pedangnya nggak akan mungkin clean aja. Kalian bisa nambahin seperti ada tekstur pecahan atau retak pada pedangnya dengan penambahan ada banyak garis nih. Garis-garisnya ini pun kita buatnya menjadi arsiran juga. Jadi kita buat implied line atau garis yang tidak terlihat seperti garis. Kita samarkan dia, imajiner. Karena cahaya dari kanan, berarti otomatis bagian sebelah kanannya akan jadi lebih terang. Di sini kita bisa penerapkan warna yang lebih terang lagi atau value yang lebih terang lagi pada bagian sebelah kanannya. Jadi pada bagian base-nya aja sebenarnya sudah cukup untuk bagian sisi kanan pedangnya. Untuk membuat atau belajar menggambar dan mengarsir seperti ini, kalian bisa gunakan referensi terlebih dahulu. Referensi itu bisa mampu menambah visual library dari otak kalian. Jadi saat menggambar tuh nggak perlu terus-terusan melihat nanti. Nah, jadi kalian udah pahami, oh kira-kira pedang itu seperti apa, pohon itu seperti apa, bentuknya kayak gimana, warnanya seperti apa, arsirannya, value-nya. Nah, jadi jangan takut untuk melihat referensi, jangan takut. Sebenarnya yang salah dari menjiplak itu karena saat kalian melihat, kalian akui sebagai karya kalian. Nah, itu yang salah. Cuma kalau di sini dalam konteksnya kita ingin belajar dan untuk latihan aja ya nggak apa-apa. Jangan akui karya orang lain sebagai karya kalian ya. Nah, lalu aku coba nambahin detail-detail kecil pada bagian atas dengan arsiran yang berbeda nih. Kalau misalnya tadi kita layeringnya dengan hatching, berarti bagian atas kita coba dengan scrambling tapi kecil-kecil dan tidak rata. Jadi kesan logamnya semakin terlihat. Lalu saat membuat logam, pastikan kalian berikan edge atau tepi, sisi tepi yang lebih cerah nih. Jadi tidak perlu kalian asir. Lalu satu sisi kita bisa buat lebih gelap. Jadi cara penekanannya yang perlu kalian kontrol dan perhatikan. Nah, untuk lebih analitikal lagi di sini kita bisa detailing atau rendering dengan dengan penghapus nih. Kebetulan aku menggunakan penghapus kecil dari Tombow Mono Zero. Jadi di sini kita bisa buat bagian bentuknya yang menurut kalian kurang tepat dihapus terlebih dahulu. Nah,
dan kita bisa berikan cahaya atau kilauan dari si bagian pedang. Dimana di satu sisi kita coba buat ada bagian yang benar-benar putih, jadi pantulan cahayanya, lalu di sisi lain kita bisa buatnya seperti ada garis-garis, terutama pada bagian tepinya. Nah, walaupun cahaya dari sebelah kanan, tapi di sebelah kiri, tepi sebelah kirinya kita bisa buat lebih cerah ya. Jadi seperti ada tarikan garis yang tadi aku maksud di sini. Aku buatnya seperti ada garis dulu, lalu nanti kita bisa detailing lagi dengan pensil kembali. Nah, kalau sudah kita detailing kembali dengan pensil, kita beri ada bagian tepinya. Jadi sisi tepi yang tadi kita hapus, kita beri sedikit ada arsiran. Nah, dan aku juga menambahkan seperti retakan-retakan dari si pedang tersebut dengan ada penambahan beberapa garis tipis-tipis atau disesuaikan sama value yang udah kalian buat. Untuk garisnya itu jangan terlalu kaku dan jangan terlalu kecil, tapi tidak terlalu besar juga ya. Kita bisa buatnya kalau di bagian tengah karena dia ada sudutnya, berarti bentuknya kayak segitiga nih. Atau di bagian sisinya, kalau misalnya retakannya besar berarti ada lubangnya, itu juga bisa kita buat. Jadi ada pecahannya, tidak hanya retakan tapi ada pecahan. Nah, mungkin saat membuat pedang ini kalian bisa pelajari dengan mencontoh atau melihat dari pisau yang ada di dapur, ataupun mencontoh untuk membuat tekstur logam dengan sendok. Jadi benda-benda yang ada di sekitar kalian terlebih dahulu, baru kalian buat yang lebih imajinatif. Nah, cara itu ampuh untuk mempelajari hal-hal yang lebih detail nih. Oke, nah ini dari arah satu sisinya. Lalu aku coba buat di sini seperti ada pantulan cahayanya. Jadi di bagian luarnya kita akan beri sedikit persiran, di mana dia membentuk seperti ada garis cahaya pantulan. Lalu kita bisa berikan sedikit ada arsiran nih. Jadi kalau pada bagian yang lebih terang, kita bisa buat arsiran backgroundnya lebih gelap, tipis-tipis aja. Kita bisa buatnya satu arah, makin ke bawah semakin tipis. Oke, nah ini dari satu sisi pedang yang kita buat dari tampak depan. Nah, setelah ini kalian bisa juga mencoba untuk dari berbagai angle nih. Nah, aku akan coba berikan contoh satu lagi dari tampak dekat atau setengah, atau kita buatnya lebih imajinatif lagi. Untuk contoh kedua, di sini aku akan coba membuat pedangnya itu lebih imajinatif dengan seperti pedangnya kayak lagi ditancapkan di sebuah batu. Berarti ada elemen lain selain pedang yang kita akan coba buat. Nah, dengan bentuk pedang yang sama, tapi kita tambahkan ada elemen lainnya. Sini aku coba buat sebuah garis horizon di batas jarak batunya. Lalu kita bisa buat bagian pedangnya, setengah dari bentuk pedangnya. Dengan bentuk yang sama ya, kita bisa gunakan bentuk sederhananya yaitu persegi panjang. Ada dua buah persegi panjang, yaitu persegi panjang yang horizontal dan juga vertikal. Dan kita tambahkan juga persegi panjang untuk bagian gagangnya. Kalau sudah seperti ini, kita desain kembali lagi, kita samakan saja. Jadi kita buat tampak angle-nya berbeda.
Nah, setelah pembuatan bentuknya sudah sama, di sini kita bisa tambahin si elemen atau objek lainnya ini di bagian batunya. Aku akan coba buat dia tampak ke depan. Jadi terlihat banget kalau si pedang ini sedang menancap di bagian batu. Jadi di sini kita bisa menerapkan analitikalnya pada bagian batu dan juga pedangnya. Yang sama-sama kita akan terapkan hard texture-nya juga nih, juga hard surface-nya. Lalu kalau sudah, kita akan tambahkan sebuah garis bagian retakan batu yang tertancap oleh pedang. Dan aku coba hias lebih cantik dengan penambahan rumputan dan juga bunga. Nah, kalau sketch kita sudah jadi, di sini kita bisa bersihkan terlebih dahulu garis bentuknya atau constructional yang kita gunakan tadi. Lalu kalau sudah, kita bisa terapkan lagi teksturnya dengan arsiran. Kita akan coba penerapannya sama ya. Jadi kalian arsir kembali bagian pedangnya dengan tipis-tipis dulu dengan scrambling nih. Kita akan coba terapkan ada searchlight-nya. Kita beri arah datang cahayanya itu masih sama, tampak atas kembali. Aku kasih panah untuk bagian searchlight. Jadi di video kali ini kita coba buat seperti pengulangan. Kita belajarnya repetition. Nah, dimana pengulangan itu cukup penting dalam menggambar. Nah, jadi apa yang kita pelajari di sini itu kita coba memberikan sebuah tekstur atau surface yang dapat memberikan kedalaman pada sebuah gambar, jadi memberikan dimensinya. Misalnya kita menggambar sebuah bola dengan tekstur dan surface, kita bisa memberikan efek 3D. Jadi bentuknya itu jadi lebih menonjol. Sama, karena kita buat sebuah pisau pedangnya ini dari bentuk tabung, berarti kita perlihatkan ada efek 3D ini, jadi dia tampak lebih menonjol ke depan, tampak lebih berdimensi. Nah, kalau pada bagian pedangnya sudah, di sini kita bisa tambah sedikit arsiran pada bagian objek-objek lainnya. Tapi kita coba buat arsirannya jauh lebih tipis aja, supaya si pedangnya tetap menjadi focal point atau poin dari gambar kita hari ini. Tetap samakan ya saat kalian buat sebuah gambar, soft light-nya dari mana, berarti otomatis seluruh gambar itu satu cahaya. Tapi kalau misal kalian buatnya seperti dalam ruangan yang memiliki banyak cahaya, ada lampu, ada senter atau lain-lain, nah di situ kalian bisa tentukan cahayanya seperti apa. Cuman biasanya gambar yang baik itu yang memiliki searchlight yang jelas atau arah cahayanya jelas. Jadi semakin terlihat saat kalian menggambar.
sekian video kita kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa diterapkan dan dicoba di rumah dengan apa yang kalian punya dulu, atau kalian bisa coba dengan mencari referensi di internet. Kalau gitu, jika ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa ditulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video-video atau materi Pirate Academy Open Course selanjutnya. Bye-bye. See you on next video.